Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu terus berusaha memacu semangat kita. Semoga Anda dalam keadaan sehat semuanya ya, beserta keluarga di mana saja Anda berada. Kita akan lanjutkan kewirausahaan kita. Pada kesempatan ini kita akan ke topik mengenai menilai kebutuhan usaha dan cara memperoleh modal ya. Pokok bahasan yang akan kita sampaikan di sini adalah yang pertama itu pengertian kebutuhan usaha, kemudian biaya kebutuhan usaha, contoh nanti kebutuhan usaha ya, kemudian cara memperoleh modal usaha, bagaimana caranya, apa-apa ya yang bisa kita lakukan, kemudian jenis-jenis modal usaha, sumber-sumber modal, kelebihan dan kekurangan suatu modal. Kita berharap ya di dalam proses pada kesempatan ini diharapkan nanti Anda bisa menjelaskan pengertian dari kebutuhan usaha, kemudian menjelaskan biaya kebutuhan usaha yang nanti bisa diterapkan walaupun dalam kondisi skala modal kecil misalnya. Kemudian menjelaskan jenis-jenis komponen kebutuhan usaha, bisa menjelaskan biaya pra-investasi dengan contoh misalnya, kemudian menjelaskan pengertian biaya operasional dan dengan contohnya seperti apa, kemudian pengertian pembelian aktiva tetap dan contohnya, dan juga bisa menggambarkan seluruh isi bab ini sekaligus mampu mendiskusikannya, menjelaskan pengertian modal, menjelaskan jenis-jenis modal usaha, kemudian menjelaskan tentang pertimbangan dalam memperoleh modal, kemudian menjelaskan pengertian sumber-sumber modal, dan menjelaskan kelebihan serta kekurangan suatu modal yang mungkin ada di sekitar kita atau mungkin Anda sudah dapatkan. Nah, pengertian kebutuhan usaha ya sama dengan orang atau manusia. Kebutuhan untuk hidup pokok misalnya. Apa itu hidup pokok? Ya, supaya kita bisa beraktivitas, berproduktivitas misalnya di bidang kesehatan, sudah barang tentu itu adalah kebutuhan akan makanan. Nah, ini untuk kebutuhan usaha ini apa? Ya, misalnya Anda mulai start ya, kita harus menganalisis dulu kebutuhan usaha itu. Kemudian kita juga lihat usaha apa, pendirian usaha apa yang kita akan dirikan ya. Nah, hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan itu beroperasi itu adalah dikenal dengan pengertian kebutuhan usaha. Jadi, hal yang harus dipenuhi apa saja gitu ya. Kalau tadi Bapak gambarkan di bidang hidup pokok atau kebutuhan manusia, yang utama kan pangan misalnya. Oh Pak, kita butuh beras misalnya. Setelah beras tidak cukup, manusia itu misalnya hanya makan nasi saja sebagai sumber karbohidrat. Dia butuh juga apa? Sumber protein ya. Untuk sehat itu kan ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, terutama asam amino esensial tentunya yang dibutuhkan untuk kebutuhan tubuh ya. Ada vitaminnya, ada mineralnya, mungkin lemak tidak terlalu banyak, terutama lemak yang tidak jenuh ya, yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini untuk perusahaan ya, semua yang bisa digunakan untuk mendirikan atau menjalankan sampai perusahaan tersebut bisa beroperasi. Itulah namanya kebutuhan perusahaan atau kebutuhan usaha. Nah, kebutuhan usaha ini tergantung bidang usahanya, ya.
Kenapa demikian? Ya, tergantung. Kalau misalnya tentang kuliner, bahan dasarnya apa? Apakah tepung beras? Apakah tepung sagu? Ya, ataupun tepung maizena dan lain-lain. Nah, berbeda dengan usaha misalnya konveksi. Ya, ini yang harus dipertimbangkan. Kemudian memerlukan penilaian secara benar dan akurat. Ya, jangan main tebak-tebak ya. Kita usaha kuliner ternyata bagian eh, yang malah misalnya penampilannya dulu yang diutamakan, padahal bahan dasarnya enggak. Misalnya seragam dulu. Bolehlah juga enggak apa-apa ya, tapi itu akan tidak kena sasaran ya. Jadi kalau memang usaha kuliner ya upayakan apa yang mendukung supaya produksi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian penentunya apa? Penentunya sudah barang tentu adalah komponen harga. Kita berharap harganya tidak terlalu mahal, misalnya bahan dasarnya, sehingga produk yang dihasilkan itu tidak terlalu mahal juga dan bisa diserap oleh pasar. Karena ujung-ujungnya usaha itu adalah bagaimana kita menjual atau memasarkan. Tidak hanya urusan produksi saja yang utama atau titik tolak utama suatu usaha itu berhasil kalau itu atau produk kita itu bisa dipasarkan dan diterima oleh masyarakat ya. Nah, misalnya usaha baru ini ya, kita uh, gambarkan itu bisa kita menggunakan modal sendiri ya. Modal sendiri sudah barang tentu yang modal yang kita punyai sendiri ya. Entah itu boleh dikatakan bantuan dari orang tua atau mertua ya, yang kebetulan mertua mungkin punya harta yang cukup banyak disumbangkan ke kita, itu bisa modal sendiri ya, disumbangkan atau modal sumbangan ya. Kalau sendiri ya kita punya yang kita punya. Nah, kalau usaha sudah berjalan, biasanya malah perbankan itu datang, apalagi itu usaha kita itu prospektif, itu sangat perbankan itu sangat misalnya proaktif ya ke kita datang untuk menawarkan itu mau pinjam enggak ya. Kemudian laba itu atau laba ditahan ya, laba yang di dalam proses produksi kemudian kita jual, kita pasarkan, kita mendapat keuntungan. Keuntungan itu ya kita gunakan untuk modal usaha atau menambah, memperbesar itu juga bisa kita lakukan, tidak dimanfaatkan untuk urusan konsumtif. Itu namanya laba itu ditahan kemudian digunakan untuk pengembangan usaha ya. Itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah biaya kebutuhan usaha. Nah, ini harus kita ketahui dulu jenis kebutuhannya. Kemudian kita merinci jumlah setiap jenis kebutuhan. Kemudian menyusun anggaran setiap periode tertentu. Ini beberapa yang harus diketahui oleh Anda semua nanti ya. Jadi kalau kita tidak tahu jenis kebutuhan yang akan kita kita istilahnya upayakan, ya bingung kita mau apa ya. Jadi setelah mengetahui jenis, baru merinci setiap jenis kebutuhan, dirinci ya apa. Setelah dirinci baru kita susun anggaran ya dalam periode tertentu. Artinya ya dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha, kita dapat membuat rencana anggaran untuk memulai suatu usaha dan selama perusahaan berjalan beberapa periode. Jadi harus diketahui ya. Jadi ini menentukan sekali apakah upaya atau usaha kita akan berjalan dengan baik atau tidak. Ini harus kita pintar-pintar untuk mengetahui jenisnya, ya jenis kebutuhannya, kemudian jumlahnya. Setelah itu baru kita susun anggarannya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, biaya kebutuhan usaha ini ya, komponen kebutuhan usaha. Nah, ini ada beberapa
Ya, yang pertama itu biaya pra-investasi. Artinya pra itu sebelum investasi. Biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Misal, contoh yang mungkin Anda Anda bisa perhatikan atau bisa Anda lakukan itu adalah survei lapangan. Ini penting survei lapangan ini ya. Nah, ini adalah butuh biaya. Orang melakukan beraktivitas, survei itu butuh biaya. Kemudian pembuatan studi kelayakan. Kita bikin kalau belum besar ya, studi kelayakan yang kecil-kecilan aja. Kemudian perizinan dan lain-lain yang memang membutuhkan pendanaan ya. Jadi itu dikenal dengan biaya pra-investasi. Selanjutnya adalah biaya pembelian aktiva tetap yang terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Ini salah satu contohnya aktiva tetap ini berwujud adalah pembelian tanah misalnya. Jadi yang jelas kita usaha itu membangun itu kan butuh tanah. Setelah tanahnya ada butuh bangunan. Setelah bangunan ada kan perlu diisi kalau misalnya mesin-mesin yang harus disiapkan. Nah, setelah mesin-mesin untuk pemasaran kita butuh kendaraan misalnya atau kebutuhan proses di dalam produksi, bahan baku dan lain-lain. Kemudian inventaris dan lain-lain. Ini adalah yang berwujud. Kemudian aktiva tetap itu yang tidak terwujud, misalnya lisensi. Kalau ada hak paten, waralaba atau franchise itu adalah bagian yang tidak berwujud ya, tetapi itu memang dibutuhkan. Misalnya Anda mengambil waralaba atau franchise itu kan Anda harus bayar. Nah, itu adalah tidak berwujud tetapi harus kita lakukan pembelian atau pembayaran. Nah, yang berikutnya adalah biaya operasional ya. Jadi biaya operasional itu apa? Sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Ya, jadi di dalam proses aktivitas produksi usaha Anda itu kan kita harus menggaji karyawan atau upah, listrik, telepon, air, pam, pemeliharaan ya. Apa saja peralatan itu kan perlu dipelihara, ada masa ausnya. Kemudian kita bayar pajak juga. Kalau memang dibutuhkan asuransi kita bayar dan periklanan, pemasaran dan lain-lain. Jadi intinya biaya kebutuhan usaha itu mulai dari biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap dan biaya operasional. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lebih detailkan. Contoh, ini hanya sekedar contoh ya yang mungkin Anda ada ya supaya Anda punya gambaran. Misalnya biaya prainvestasi. Kita perkirakan sekitar 20 juta. Kemudian biaya pembelian aktiva tetap ya, misalnya sewa ruko 5 tahun. Ya, tiap tahunnya 40 juta. Ini totalnya adalah 200 juta untuk 5 tahun. Kemudian biaya franchising selama 5 tahun itu bisa mencapai 150 juta. Kemudian yang C, prasarananya apa? Misalnya papan nama 5 juta, mobil 1 buah 150 juta misalnya. Kemudian motor 2 buah 25 juta. Sarana perlengkapan lainnya 10 juta. AC 4 buah misalnya 3 juta, 12 juta totalnya. Kemudian meja 8 buah masing-masing 1 juta, totalnya 8 juta. Kursi 200 buah ya. Misalnya masing-masing 200.000, maka totalnya adalah 40 juta. Kemudian lemari dan rak 6 buah misalnya 6.500.000. Papan tulis untuk sekedar ini ya, bagaimana menempatkan menu ataupun
pesan ataupun yang lain ya, 5 juta misalnya. Oh, HP 10 buah atau infocus ya, 10 buah, ini 10 juta misalnya. Komputer 2 buah, HP 4 juta, 8 juta. Telepon 2 buah, 3 juta. Mesin fax 1 buah, 1 juta. Mesin ketik manual misalnya 1 buah, 500.000. Listrik PLN 10.000 watt, 15 juta. Nah, modal kerja ini adalah biaya bahan ajar selama 6 bulan. Ini berkaitan dengan misalnya kita kalau mendirikan kursus ataupun apa ya. Biaya tenaga kerja selama 6 bulan 45 juta, listrik, air, telepon, dan lain-lain 30 juta. Nah, kalau kita total, kita akumulasikan contoh kebutuhan usaha, jumlah kebutuhan investasi itu sekitar 749 juta rupiah. Kemudian dana yang tersedia, misalnya Anda punya modal ya sekitar 500 juta. Nah, ada selisih kekurangan sekitar 249 juta. Ya. Jadi, maka kalau kita ini secara garis besar, kebutuhan investasi digambarkan sebagai berikut. Nah, ini dirinci sesuai dengan poin di atas ya. Biaya prainvestasi 20 juta. Biaya pembelian aktiva tetap 649 juta. Biaya modal kerja 80 juta. Jumlah kebutuhan dana totalnya 749 juta. Dana sendiri 500 juta. Dana pinjaman bank selisihnya atau sisanya 249 juta. Nah, ini adalah contoh ya, bukan berarti nunggu kalau kita punya 500 juta dulu ataupun 749 juta dulu baru berusaha, tidak ya. Ini kalau misalnya kita sudah punya usaha yang sudah mulai berkembang itu, atau Anda sudah punya perusahaan kemudian mau usaha yang lain ya, untuk investasi yang lain itu mungkin bisa dilakukan. Tapi untuk yang hal-hal yang kecil jangan terpatok bahwa harus punya modal yang besar ya. Karena beberapa contoh dan banyak sekali teman-teman yang berhasil itu dimulai dari yang kecil. Dia tahu bagaimana pernak-perniknya dan kiat-kiatnya itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ini adalah contoh kalau sudah berkembang. Bagaimana membuat ya anggaran sesuai dengan kebutuhan usaha. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas atau beranjak pada cara memperoleh modal. Ya, modal itu kadang-kadang susah-susah, gampang ya. Ada yang modal dengkul katanya. Ya, memang benar bisa gitu ya. Kalau misalnya usaha kebetulan pas dibutuhkan oleh masyarakat, tanpa modal pun istilahnya bukan tanpa modal benar-benar tidak ada, ini bisa saja terjadi. Banyak itu yang terjadi. Ini ada contoh di daerah ini ya, di daerah Sunda di Jawa Barat ya, itu seorang anak muda yang memanfaatkan ikan di salah satu waduk ya, ataupun ini ya, yang di situ tidak orang, ikannya ikan kecil-kecil ya. Kalau dibilang itu ikan untuk makanan bebek. Ya, orang di situ di salah satu waduk atau danau itu orang tidak mau makan ikan itu. Kalau di Padang kan ada ikan bilih, itu sangat potensial. Nah, itu ada namanya ikan PT, bukan PT perusahaan terbatas ya. Ikan ini yang tidak dimakan orang, yang biasanya kalau ketangkap sama orang itu diberikan ke bebek gitu. Tetapi melalui pemuda yang dia punya inovasi, dia punya visibilitas ke depan, dia punya ini ya, punya kreativitas, itu dijadikan lahan bisnis sebagai makanan keripik yang potensial. Dan itu omsetnya sekarang malah luar biasa besarnya
dan itu sangat potensial. Yang dulunya makanan bebek itu sekarang menjadi konsumsi yang luar biasa ya. Jadi bahan atau oleh-oleh camilan yang banyak digemari. Bukan salah seorang ya, hampir orang menyukai ya. Kayak ikannya kayak ikan bilih kalau Anda yang pernah tahu dari Padang. Nah, kembali kepada ini ya, cara memperolehnya. Kalau kita mendirikan usaha, modal material itu dalam bentuk uang ya. Biasanya untuk membiayai segala kebutuhan usaha. Nah, yang berikutnya, modal di samping modal material, itu kita butuh modal tenaga atau keahlian. Nah, keahlian ini berhubungan dengan ini ya, tenaga ini, keahlian dan kemampuan. Nah, itu ya. Jadi kembali dulu ya, jadi modal itu tidak hanya modal material uang, tetapi juga modal tenaga. Oke. Nah, cara memperoleh modal ini sesuai dengan jenis modal usaha, ini bisa modal investasi dan modal kerja. Cara memperoleh modalnya, bagaimana caranya? Misalnya modal investasi. Penggunaan utama untuk membeli aktiva tetap ya, seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, serta inventaris lainnya. Itu yang bisa kita lakukan ya untuk aktiva tetap. Itu bisa dibeli dalam bentuk tanah, bangunan, dan seterusnya. Bisa juga sewa tentunya. Kemudian porsi terbesar dalam komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya dikeluarkan pada awal perusahaan didirikan atau untuk perluasan pabrik ini ya. Woi, saya udah usaha kita sudah jalan misalnya. Anda pengen mengembangkan ya, Bapak pengen juga Anda nanti setelah dapat mata kuliah ini bisa bergerak termotivasi untuk membuat usaha. Kemudian usahanya berhasil. Sebelum lulus Anda bisa misalnya mengembangkannya. Nah, ini adalah kita perlu modal investasi. Nah, biasanya diperoleh dari modal pinjaman berjangka waktu panjang untuk perbankan. Ingat ya Bapak sekali lagi, kalau usaha biasanya yang namanya perbankan itu mereka pasang telinga, pasang mata, dan pasang apa lagi ya, melihat ya. Kalau usaha seseorang berkembang, kalau Anda misalnya usaha Anda sudah berkembang, itu pasti nanti didatangi sama pihak perbankan itu. Tidak usah Anda repot-repot, tetapi malah ditawarin. Ya, itu bisa datang sendiri modal itu, karena ya perbankan kan pengen uangnya berputar dia. Dengan berputar, maka dia perbankan itu juga mendapat keuntungan seperti itu. Dan Anda juga dapat keuntungan bahwa Anda bisa mendapatkan dana segar. Kemudian modal kerja. Modal yang digunakan untuk membiayai operasional. Jadi secara teknis kita butuh biaya operasional perusahaan pada saat perusahaan itu beroperasi. Ya. Jenis modalnya bersifat jangka pendek, sekali atau beberapa kali produksi misalnya. Nah, biasanya digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya apa? Usahanya apa? Ya, apakah dalam bentuk kuliner tadi ya, bahan bakunya kulinernya apa, apakah kue atau makanan atau catering dan lain-lain ya, atau di bidang kesehatan apa misalnya Anda membuka apotek ataupun ini ya untuk kecantikan ya, spa dan lain-lain, itu kan tergantung ya, sangat spesifik. Ini semua termasuk dibutuhkan ya, gaji karyawan dan pemeliharaan. Nah, ini bisa dari bank juga, maksimal misalnya 1 tahun ya. Nah, sumber-sumber modal ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan modalnya. Apakah untuk investasi? Apakah sebagai modal kerja? Nah, ini juga bisa beberapa kategori. Kalau Anda punya dana, itu masuk kategori modal sendiri. Tetapi kalau Anda belum ada modal, bisa kita melakukan pinjaman. Itu sederhana ya. Nah, sekarang kalau misalnya modal sendiri.
Modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Ya, jadi mengeluarkan saham ini yang punya saham yang dikeluarkan dapat berupa saham tertutup ataupun terbuka. Ya, jadi modal juga bisa diambil dari cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Jadi ini yang adalah strategi kalau misalnya perusahaan Anda, ya Bapak berharap sekali Anda misalnya bisa berusaha, bisa berwirausaha. Tidak salah Anda itu berwirausaha. Nah, Anda punya keuntungan, punya laba yang belum dimanfaatkan. Nah, itu bisa dijadikan untuk modal sendiri untuk pengembangan dalam bentuk ya saham misalnya. Ya, oke. Nah, keuntungan atau kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan modal sendiri bagaimana? Nah, kelebihannya atau keuntungannya tidak ada biaya bunga atau administrasi, ya. Jadi ya masa kita bungakan dengan uang sendiri, ya, nanti paling kita ambil dari keuntungan ya. Tidak bergantung kepada pihak lain, tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama, ya. Jadi kalau modal sendiri ya karena punya kita sendiri ya tidak akan tergantung pada orang lain dan pengurusannya tidak rumit, uang Anda sendiri ya, bisa jangka waktunya Anda atur sendiri sesuai dengan ya Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menentukan. Itu kelebihannya. Tidak ada keharusan pengembalian modal. Ya, modal tertahan lama juga nggak masalah. Ya, punya sendiri ya nggak usah dikembalikan. Kita berharap bisa berkembang. Ini adalah kelebihan. Kalau bisa ya ini ya, kita berharap seperti itu. Ya. Kemudian kekurangannya, jumlahnya pasti terbatas. Ya. Kecuali kita punya gunung emas misalnya. Nah, itu jumlahnya jadi tidak terbatas ya. Kemudian perolehan lebih sulit ini ya, kinerja dan prospeknya dan kurang motivasi misalnya. Karena begini, kan punya duit saya sendiri, mau diapakan juga nggak apa-apa, tidak ada tuntutan. Kalau terlambat juga nggak apa-apa. Nah ini memang kadang-kadang kelemahannya kurang motivasi. Tetapi kalau ke perbankan kan kita harus berpikir, wah ini harus nyicil bulan ini, ada nggak yang bisa ini cicil, ada nggak stok untuk mencicil, kalau nggak Anda kena penalti nanti ya, tuh yang ini akhirnya termotivasi untuk berusaha lebih keras lagi. Nah sumber-sumber modal bisa juga melalui modal pinjaman asing misalnya, modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Ya, pinjaman sumber dana misalnya bisa juga dari perbankan swasta, pemerintah ataupun asing, lembaga keuangan misalnya pegadaian ya, kemudian modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun dan koperasi serta lain-lainnya. Kemudian pinjaman dari perusahaan non keuangan juga bisa dilakukan. Ini modal pinjaman ya. Kemudian keuntungan atau kelebihan dan kekurangan modal pinjaman asing. Ini biasanya kelebihannya itu jumlahnya tidak terbatas, tapi harus hati-hati nih ya. Jangan sampai kredit macet, apalagi dengan kondisi misalnya dolar naik terus. Nah, itu bisa menggulung perusahaan kita ya. Kemudian motivasi usaha tinggi misalnya. Nah, kekurangannya terdapat biaya bunga dan administrasi biasanya yang cukup tinggi ya. Kemudian harus dikembalikan yang jelas, beban moral ini kekurangannya. Kalau enggak bisa habis semua ya usaha kita. Nah, ini harus hati-hati kita. Ya, di satu sisi bisa kita mengembangkan dengan tidak terbatas karena jumlah ininya pinjamannya bisa sangat tinggi ya. Rata-rata perusahaan nasional atau multinasional itu mereka mengandalkan dari ini modal pinjaman asing itu. Kemudian sumber-sumber modal ini pertimbangan untuk memperoleh suatu modal ya. Tujuan perusahaan apakah untuk modal kerja atau modal tambahan, kebutuhan mendesak atau
ya. Tidak. Ini ya juga jadi pertimbangan. Kemudian masa pengembalian modal ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan agar tidak menjadi beban perusahaan dan mengganggu cash flow. Ya, ini juga harus dipertimbangkan. Ya. Jadi kalau jangan sampai ini ada istilah untuk keluarga itu atau penghasilan keluarga itu kali lubang tutup lubang. Ya, jangan seperti itu juga ya. Tapi kita harus benar-benar aman. Kemudian biaya dikeluarkan, dipertimbangkan dengan matang seperti biaya bunga, biaya administrasi, komisi dan lain-lain, komponen produksi, penentu harga jual dan laba ya. Kemudian estimasi keuntungan ya. Besar kecilnya keuntungan sangat berperan dalam pengembalian dana suatu usaha, perlu diperhatikan estimasi pendapatan dan biayanya. Nah, berikutnya adalah kita berharap kita mendapatkan modal yang halal. Nah, ini yang penting, karena kita di dalam hidup ini perlu keberkahan, ya, perlu ketenangan, ya. Upayakan, jangan ya kalau upayakan jangan sampai terjadi riba misalnya, ya. Nah, apa dasarnya? Ya, cara mendapatkan modal yang halal, jujur dan dapat dipercaya. Kemudian menjual aset yang tidak produktif. Kadang-kadang ada juga aset yang tidak produktif yang tidak langsung berhubungan dengan usaha kita. Nah, itu kan bisa kita putar, kita jual untuk memutar atau menambah modal usaha kita. Nah, pinjaman tanpa bunga atau bagi hasil dengan pemilik modal. Ini bisa dilakukan. Nah, sekarang kan ada juga bank syariah ya, bank bagi hasil itu. Nah, itu kita manfaatkan. Ya, kalau kita sebagai muslim kita mau menerapkan hal itu. Oke, ya. Nah, ini ada tugas ya untuk mendukung supaya Anda punya keterampilan dan jangan malu ya. Silakan Anda pilih tugas pertama atau tugas kedua. Ini supaya Anda bisa lancar terhadap apa yang kita bicarakan ini. Ya, ini ditugaskan untuk mahasiswa masing-masing ya, melakukan observasi ke pengusaha rumah makan. Misalnya rumah makan Padang ya, atau warteg, atau rumah makan Aceh, atau rumah makan apa saja. Masing-masing mengumpulkan informasi tentang yang pertama. Ini mudah ya, tidak usah susah-susah. Asal Anda mau melakukan. Yang pertama itu misalnya nama tokonya apa. Ya, nanti di foto juga boleh. Nama pemiliknya siapa. Ya, santai-santai saja. Kalau punya saudara juga nggak apa-apa. Tapi ditanya benar ya. Kapan mulai berdiri misalnya. Motivasi apa untuk mendirikan usaha. Kemudian jumlah karyawannya berapa, kemudian berapa biaya kebutuhan usaha, ya. Prainvestasinya, Anda kan sudah membahas tadi, kita bahas tentang prainvestasi, pembelian aktiva tetap, dan operasional. Kemudian modal awalnya sendiri, atau pinjaman, atau berapa biayanya, ya. Jadi modal awalnya berapa, gitu. Modal sendiri apakah pinjam atau seperti apa. Ini adalah contoh-contoh usaha yang sudah berhasil ya. Itu awalnya dari kecil, misalnya rumah makan Padang ini sederhana, atau warteg Bahari ini sudah ke luar negeri ya. Jadi sudah kemana-mana dia. Ini bahkan di Korea. Ini salah satu contoh. Ini jangan dilihat atau dipandang sepelenya warteg gitu ya. Nah, ternyata mereka sudah sampai ke Korea. Ya, oke. Yang kedua, ya tugas kedua, ini silakan Anda pilih ya. Bapak tidak mau memberatkan Anda, tetapi biar Anda punya pengalaman itu. Oh, ternyata seperti itu, tidak seperti digambarkan, tidak ini punya pengalaman ya. Kunjungan ke pasar modern atau swalayan atau department store ya. Yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana pasar swalayan mengelompokkan barang dagangan dan mengatur lokasinya. Ya. Kemudian bagaimana cara memasang harga.
kemudian proses penempatan barang dari gudang ke rak display, ya. Kemudian bagaimana sistem manajemen yang berlaku, mengurus pemasok, sumber daya manusianya, finansial, logistik, dan promosi, dan lain-lain. Kemudian kegiatan prosedur kerja kasir misalnya. Kemudian tugas pramuniaganya apa saja. Usahakan bisa wawancara atau tatap muka dengan pimpinan swalayan. Ya, Bapak tidak usah ngomong di dekat kita itu banyak sekali. Silakan Anda pilih salah satu ini. Nah, nanti seperti biasa Anda kembalikan di Google Classroom-nya ya. Silakan Anda bikin semacam tulisan ya yang melaporkan ada gambar dan lain-lain ya. Nah, sekali lagi tetap semangat. Bapak bukan mau memberatkan Anda, tidak, tetapi ini adalah supaya Anda punya pengalaman, punya pengetahuan, dan insya Allah mudah-mudahan Anda bisa terapkan di dalam di dalam kegiatan Anda atau aktivitas Anda, supaya Anda bisa sukses nantinya di dalam usaha ya, di dalam kehidupannya. Nah, sekian dulu. Terima kasih banyak atas atensi. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Kita akhiri dengan Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.